Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Hydrogel probiotik For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeh Aldo bersama gua Babeh Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu kepala sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ada lagi korban salah tembak guys, pelajar ini. Pelajar di Bogor diduga tertembak kena peluru nyasar, luka di bagian dada. Ya, kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu ini dari metropolitan.id. Pelajar ini sayang. Seorang pelajar asal kota Bogor berinisial GR diduga menjadi korban tertembak peluru nyasar oleh oknum polisi. Berapa banyak oknum, berapa banyak lagi korban gitu ya. Lama-lama institusi ini gimana ya Pak Kapolri, gimana sih Pak? Ini Pak, anggotanya Pak. Banyak banget oknumnya Pak. Adapun korban GR mengalami luka tembak di bagian dada dan sekarang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia, Kota Bogor, PMI Kota Bogor. Mudah-mudahan sehat ya nak. Keluarga korban Siti Khalila mengatakan ia meminta pertanggungjawaban atas penembakan yang menimpa kepada korban GR. Kok bisa ketembak nih? Kemarin minta diusut dulu siapa pelakunya. Kalau ternyata beneran dari oknum polisi, kita mau minta pertanggungjawaban, kata dia. Iyalah, ini oknum ini banyak banget sih Pak. Banyak banget, hampir tiap hari ada cerita oknum polisi ini. Ya Allah. Khalila menjelaskan awalnya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, malam berarti ya, setengah 10 malam, mendapatkan informasi korban terkena luka tusuk. Akan tetapi setelah melihat luka pada tubuh korban, nampaknya tidak ada bekas luka tusuk. Setelah di PMI saya ketemu dokter, pasti lihat lukanya itu nggak seperti kena tusuk, kayak ada benda kayak semacam peluru lah ya yang masuk ke badannya, ucap dia. Dia mengalami luka tembak peluru nyasar di bagian dada sebelah kanan sampai peluru tersebut hampir tembus ke paru-paru. Buset. Ada, berarti gini dong ya. Kalau begini masa pelurunya belok begitu? Atau itu anak di atas kali ya? Gimana ya? Lukanya itu dari belakang tembus ke depan, lukanya sebelah kanan tembus ke belakang sini. Itu yang saya tahu. Jelas dia pada saat itu polisi membantah atas penembakan terhadap korban. Ia hanya mengaku menembakkan pistol ke bagian atas. Dia bilang kita nggak nembak korban, kita cuma nembak ke atas sebanyak 3 kali, imbuhnya. Ya, Sambo juga waktu nembak Brigadir J nggak ngaku Bu. Iya, nggak ngaku juga Sambo tuh. Namun Siti Khalila juga mendapatkan cerita dari teman korban bahwa salah satu diduga oknum polisi menodongkan pistol ke arah depan dan mendengar suara tembakan dari pistol oknum.
kan dada soalnya. Pas tembakan kedua dia dengar korban menjerit tapi tidak tahu itu tembakan atau apa. Lalu korban berlari ke arah salah satu restoran tuturnya. Tapi lama-lama matanya gelap dan banyak darah. Di situ dia setengah pingsan. Dia dibawa ke rumah sakit Nur Raida. Terus karena peralatannya kurang lengkap, jadi dia dilarikan ke PMI tambahnya. Sempat lari berarti korbannya. Banyak banget anjir. Oknum polisi ini. Menanggapi itu Kapolsek Bogor Utara, Kompol Puji Astono mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kedokteran. Untuk korban GR kami tunggu dulu, itu termasuk diduga pelaku. Nanti kami tunggu proses dari kedokteran, kata Kompol Puji Astono. Lu malah diduga pelaku. Sementara kejadian ini sendiri berawal dari kejadian tawuran pelajar pada Kamis 18 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yang mana sekolah yang terlibat tawuran ini merupakan SMA negeri dan SMA swasta. Informasinya kedua sekolah ini berjanjian di media sosial melalui Instagram, ucap Kompol Puji Astono. Kejadian tawuran ini diketahui oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli di kawasan tersebut. Di sisi lain, tawuran memang berhasil diredam oleh pihak kepolisian, akan tetapi ada satu pelajar yang mengalami luka. Terdapat satu korban luka yang mengalami luka di bagian tangan korban, tandas Puji Astono. Jadi gara-gara tawuran guys, gara-gara tawuran ini juga ada videonya nih. Allahu Akbar. Ya. Kita lihat dulu ini ya, videonya. Ya Allah. Bisa dijelaskan Bu, awalnya seperti apa sih Bu? Awalnya sekitar jam 8:30 lah ya. Saya ditelepon sama orang tua korban, kakak saya. Ya ini video Khalila. Bahwa anaknya kena tusuk, awalnya kena tusuk. Nah. Saya berangkat ke PMI, setelah di PMI saya ketemu dokter. Pas dilihat kata apa lukanya itu nggak seperti kena tusuk, kayak ada benda kayak semacam peluru lah ya yang masuk ke badannya, soalnya lukanya itu dari belakang tembus ke depan. Lalu banyak datanganlah, ada polisi yang nanya segala macam. Ada salah satu polisi dan saya nggak tahu, saya lupa, nggak tahu mukanya, saya lupa. Dia bilang kita nggak nembak korban, kita cuma nembak ke atas sebanyak 3 kali. Ya kalau nembak ke atas, gini ya, andai kata itu gini Pak, tawuran ya itu ada pelanggaran. Apakah sekarang ini pelajar tawuran harus ditembak? Itu pertanyaan guys. Serem udah. Sekarang saya ada di Polsek Bogor Utara, rencananya mau bikin BAP untuk ke Dinkes. Terus ternyata saya ketemu sama salah satu yang ada di dalam lah ya, teman korban. Dia bilang ada juga polisi yang menodongkan pistol ke depan dia. Terus dia ngedengar tembakan pertama, pas tembakan kedua dia ngedengar Galang ngejerit, tapi dia nggak tahu itu tembakan, itu karena tembakan atau apa. Galang lari ke salah satu restoran. Galang masih sadar, nggak apa-apa. Lama-lama dia katanya matanya gelap, ya udah banyak darah di tubuhnya, dan dia setengah pingsan. Dia dibawa ke rumah sakit Nur Raida. Di sana katanya peralatannya kurang lengkap, jadi dia dilarikan ke PMI. Nah Bu, lukanya itu sebelah mana Bu? Lukanya sebelah kanan. Sebelah kanan dari belakang sini tembus ke sini. Oh. Itu yang saya tahu. Jarak dekat itu ya. Nah Bu, seandainya ponakan Ibu ini benar ditembak, apa yang akan dilakukan oleh keluarga Bu? Saya udah bilang tadi sama polisi, sama penyidik, kalau misalkan emang bener dia lukanya itu karena ketembak, saya mau minta pertanggungjawaban sama polisi. Ya, itu mau minta pertanggungjawaban polisi. Yang jadi masalah mau nggak tanggung jawab. Malah tadi itu ada komentar dari siapa itu ya, dari salah satu polisi bahwasanya ini pelaku.
Buat Pak Kapolri Pak, ini banyak banget Pak oknumnya Pak. Butuh berapa banyak korban lagi Pak? Ya Allah, kapan diperbaikinya Pak? Udahlah, nggak bisa ngomong gue. Ya udahlah ya guys ya, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha walina wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak lagi? Bisa dijelaskan Bu, awalnya seperti apa sih Bu? Awalnya sekitar jam 8:30 lah ya. Saya ditelepon sama orang tua korban, kakak saya, bahwa anaknya kena tusuk, awalnya kena tusuk. Saya berangkat ke PMI, setelah di PMI, saya ketemu dokter, pas dilihat, kata, lukanya itu nggak seperti kena tusuk, kayak ada benda kayak semacam peluru lah ya, yang masuk ke badannya, soalnya lukanya itu dari belakang tembus ke depan. Lalu banyak datanganlah, ada polisi yang nanya segala macam. Ada salah satu polisi dan saya nggak tahu, saya lupa, nggak tahu mukanya, saya lupa. Dia bilang kita nggak nembak korban, kita cuma nembak ke atas sebanyak 3 kali. Sekarang saya ada di Polsek Bogor Utara. Rencananya mau bikin BAP untuk ke Dinkes. Terus ternyata saya ketemu sama salah satu yang ada di dalam lah ya, teman korban. Dia bilang ada juga polisi yang menodongkan pistol ke depan dia. Terus dia ngedengar tembakan pertama, pas tembakan kedua dia ngedengar Galang ngejerit, tapi dia nggak tahu itu tembakan, itu karena tembakan atau apa. Galang lari ke salah satu restoran. Galang masih sadar, nggak apa-apa. Lama-lama dia katanya matanya gelap, ya udah banyak darah di tubuhnya. Dia setengah pingsan. Dia dibawa ke rumah sakit Nur Raida. Di sana katanya peralatannya kurang lengkap, jadi dia dilarikan ke PMI. Nah Bu, lukanya itu sebelah mana Bu? Lukanya sebelah kanan. Sebelah kanan dari belakang sini tembus ke sini. Itu yang saya tahu. Nah Bu, seandainya ponakan Ibu ini benar ditembak, apa yang akan dilakukan oleh keluarga Bu? Saya udah bilang tadi sama polisi, sama penyidik, kalau misalkan emang bener dia lukanya itu karena ketembak, saya mau minta pertanggungjawaban sama polisi. Umroh reguler, Star Jakarta. Estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024. Start from 25,5 juta. DP 5 juta. 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaga. Ikuti proses umroh. Hubungi 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal